Dakwah ki kudu ikhlas. Ya ikhlas itu bukan berarti terus opo enek. Saya lihat juga ada beberapa program yang menarik yang di Gunung Kidul, termasuk apa itu Pak yang guru ngaji itu? Apresiasi. Itu dalam hal apa itu? Yang tadinya itu asal jalan ya, memang kita kemudian berusaha menata, terutama dari sisi dakwah. Masuk ya harap gitu-gitu aja dulu. Kalau kemarau loh, Gunung Kidul itu kan memang langganan. Untuk mendapatkan air itu harus di dropping terkait dengan sinergi, kolaborasi. Itu suatu hal yang penting, karena tentunya kalau kita itu pegiat dakwah itu dihadapkan dengan keadaan-keadaan yang membutuhkan yang pertama SDM dan yang kedua itu butuh sumber daya alam atau dana alam. Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Masya Allah, Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu jauh-jauh nih dari pantai selatan. Dekat lah. Dari tinggal dari Gunung Kidul. Masya Allah. Ustadz Suyono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Perjalanan berapa menit tadi? Tadi dari rumah ya jam 7, berarti ya sekitar hampir 2 jam lah. Masya Allah. 2 jam ya. 2 jam. Untuk podcast ini dan matur nuwun sudah berkenan rawuh ke rumah kita bersama. Masya Allah. Ustadz Suyono ini apa ya? Beliau salah satu penggiat dakwah. Salah satu di antara sekian banyak penggiat dakwah di Gunung Kidul. Beliau memang asli Gunung Kidul, Ustadz? Asli pribumi. Asli pribumi. Mana aslinya itu di pesisir selatan pantai. Rumah saya itu paling paling pinggir lah. Setelah rumah itu udah gunung alas sampai pantai. Sejarah 4 kilo. Jarak 4 kilo? 4 kilo. Pantai Wediombo namanya. Pantai Wediombo? Wediombo. Wediombo. Itu tepatnya di mana Gunung Kidulnya? Itu kecamatan atau Kapanewon Girisubo, paling tenggara lah, paling selatan. Paling tenggara? Iya. Tenggara ini? Tenggara itu berarti sana ya? Iya. Oh, Tenggara. Oke. Berarti memang dari kecil pun berarti sudah di situ ya? Sudah di Gunung Kidul? Iya. Lahir di situ, kemudian baru SD, SMP itu di situ, SMA baru ke ke kotanya kayak kalau di Gunung itu namanya Wonosari. Wonosari ya, oke. Berarti termasuk kuliah pun di sana? Iya, jadi SMA di Wonosari, kemudian kuliah di Wonosari juga. Apa namanya? Di Wonosari ada kampus loh? Ada, tapi ya dulu baru merintis awal-awal, sebenarnya belum lama juga. Waktu itu namanya masih STITI, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Yogyakarta. Terus sekarang jadi STAYU, Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta. Ya. Jadi udah ada beberapa jurusan gitu. Gitu. Jadi antum termasuk lulusan awal-awal berarti? Iya, masih awal ya. Oke. Nah, berarti kan basicnya memang dari umum atau basic dari kecil, maksudnya dari kecil? Umum. Jadi SD, SMP negeri, SMK juga negeri. SMK negeri. Iya, cuman kuliahnya tarbiyah. Iya, karena lihat situasi kondisi kebetulan memang yang ada terdekat di situ kemarin itu. Oh, bukan karena memang pengen tarbiyah. Ya, dua-duanya lah. Minatnya jadi ya. Pengen belajar agama juga gitu. Berarti mulai, tapi dari kecil sudah dekat kan dengan nilai-nilai religius. TPA, seperti itu. SMP itu kita sudah SD, SMP lah, terutama SMP itu kita sudah menangani TPA ya di masjid kampung lah, di masjid kampung. Oh, berarti memang udah dari SMP pun sudah terjun di pegiat dakwah ya? Iya. Ya walaupun kecil-kecilan. Ya, kecil-kecilan. Di lingkup masjid. Ya sebisa kita kan, sebisa kita. Oke. Berarti memang dari kecil sudah mulai terjun di medan dakwah dan di desanya sendiri. Betul. Nah kemudian begini, Pak Suyono, Wonogiri lagi. Wonosari ya. Sama mau bilang Gunung Kidul tadi. Gunung Kidul itu kan luas ya, dan masyarakatnya kan sangat variatif. Nah ini kalau dari sisi panjenengan, kenapa milih untuk
ke medan dakwah ini? Untuk kenapa milih jalan ini gitu loh? Kenapa milih jalan ini? Sedangkan kalau di sana kan mungkin pedagang banyak. Betul. Kemudian kalau di pantai ya berarti apa namanya nelayan. Ya, kenapa milih ke arah menjadi penggiat dakwah gitu daripada milih yang lain? Ya itu nilai apa yang jadi pertimbangan gitu? Dulu kan memang karena mungkin berangkat dari ketika di rumah dulu SMP itu kita sudah ya berkecimpung di masjid, itu sehingga ketika SMA itu ke Wonosari lah, ke kotanya, itu pun juga alhamdulillah di situ teman-teman itu kos, saya itu alhamdulillah bisa sekolah sambil mondok. Nah, mondok itu, ya. Dan di situ memang karena ya tertantang ketika terutama mondok itulah, itu kemudian kita pengen kemudian memberikan warna tersendiri, pertama di kampung. Jadi ketika sudah dapat ilmu di pondok itu sering ya kami itu memang tertantang untuk mengamalkan di kampung, terutama untuk membina jamaah. Itu pondoknya itu setingkat apa, Pak? Pondoknya masih umum, jadi kita sekolah di umum, kemudian pulang ke pondok di situ. Oh gitu. Itu malam. Waktu SMK? SMK itu. Oh tiga tahun itu. Berarti mungkin kalau teman-teman lain kos, jenengan ke pondok itu. Iya. Oke. Ya. Berarti memang ketertarikannya sudah sejak dulu ya, berarti ketertarikan. Ya, secara ini ya dari ketika masih di rumah itu, dan memang kalau di rumah itu dari masyarakat, dari tokoh-tokoh lah, ibaratnya memang kita sering diamanai lah untuk ya terutama di TPA dan memimpin imam sholat dan seperti itu. Maka ya ini alhamdulillah bisa istiqomah. Alhamdulillah. Semoga sampai ditemukan termasuk ditemukan dengan orang-orang dan pihak yang memang mendukung untuk kegiatan dakwah ini. Nah, Nah, di Gunung Kidul sendiri itu kan banyak sekali organisasi. Betul. Nah, kenapa milih di FKM? Sedangkan banyak organisasi ya. Walaupun nanti kalau kita bicara masalah sinergitas, semua organisasi betul gitu ya. Betul, artinya semua organisasi bisa untuk kita jadikan kendaraan. Nah, itu cerita dulu deh awal-awal kenal FKM dari mana ini? Iya, siap. Ya mungkin yang perlu garis bawahi lah memang yang tadi di sinergi tadi lah, dan memang kendaraannya itu kan bermacam-macam, dan prinsipnya kalau bagi saya pribadi ya mana yang bisa dipakai untuk tadi dalam rangka dakwah, ya kenapa tidak? Termasuk ketika kita kenal dengan FKM ya waktu itu mungkin kita itu ya sebagai relawan saja lah. Tahun berapa itu Pak, kalau boleh tahu Pak? Ya sebenarnya udah lumayan tuh, 2015-an sudah kenal FKM. 2015-an sudah kenal FKM. Jadi juga kenal FKM, kemudian diajak untuk bantu-bantu kegiatan. Kalau dulu itu seringnya masih insidental lah, dan kegiatan itu sifatnya kalau ada event saja, ya sporadis, betul, sporadis. Jadi ketika ada momen apa, kemudian dulu pernah ada momen Sakrifa, kemudian ada momen Muriki kayak gitu kan, ada ustadz juga dari Solo juga itu yang berkenan untuk di sana, kemudian kita sebagai EO-nya lah seperti itu. Dari situ kemudian kita mungkin lebih dikenal secara umum di Gunung Kidul. Tapi masih sporadis. Cuman ini Pak Ustadz, kalau kemarin kan Ustadz Dina Pasa itu lihat cerita, saya kenal FKM itu karena jadi sopir. Sopirnya Ustadz Heri kan, almarhum. Nah, kalau antum awalnya itu memang diajak atau bagaimana itu? Ya saya itu FKM dulu kan ada semacam lembaga filantropi juga lah, namanya Baitul Mal dulu. Nah itu kemudian kebetulan juga kenal dengan personilnya. Orang sana juga. Orang sana juga. Orang sana juga. Ada orang sana juga, ada juga pendatang juga. Yang istrinya itu sana. Kemudian dari kegiatan-kegiatannya kan memang dulu belum banyak lembaga dakwah yang memang gerak itu loh. Yang mungkin kelihatan ya itu. Maka kemudian
Saya ikut gabung termasuk untuk relawan-relawan untuk kegiatan SAR dan sebagainya, kemanusiaan itu. Kemudian mungkin termasuk sosial lah banyak seperti giat bedah rumah dan sebagainya itu kita mengikuti lah. Berarti memang jalannya memang ke situ gitu. Artinya yang terbuka waktu itu betul FKM gitu kan. Bahkan dulu ya dengan kayak mungkin Muhammadiyah, teman-teman ya aktivis lain lah, itu kita seringnya juga kerjasama karena kita dulu ada Baitul Mal itu, kemudian untuk kegiatannya kita sinergi dengan yang lain gitu. Baik. Nah sekarang kita mau membahas tentang aktivitas dakwahnya apa saja ini. Saya dengar Gunung Kidul ini cukup banyak ini aktivitasnya, termasuk ngajinya kenceng, kemudian yatimnya, kemudian ada penghargaan untuk guru ngaji. Nah itu coba Pak, kita pengen tahu nih kiprah daripada aktivitas dakwah sosial di Gunung Kidul. Coba dimulai dulu dari hal yang jangan langsung yang paling besar lah, yang awal-awal dulu lah, biar kita nanti akhir-akhir bledos gitu. Jadi ini mungkin untuk mengawali sebenarnya ini ada satu paradigma atau paradigma berpikir itu yang itu berawal dari kegiatan sosial yang tadi saya sampaikan mungkin masih sporadis itu kan, itu pun juga kita masih sebenarnya belum terlalu terbuka. Artinya masih kegiatan masih pilih-pilih lah. Tapi kemudian suatu ketika itu sebenarnya ini latar belakangi kalau dari saya pribadi itu suatu ketika Pak Kalono lah, tentu pada kita, beliau itu pernah ke Gunung Kidul, kemudian mempertemukan kami dengan beberapa komunitas. Itu sebenarnya berawal dari itu, titiknya itu. Berarti dimulai dari sinergi justru? Sinergi dulu, betul. Gitu ya. Jadi yang dulu mungkin belum tertata, kita belum punya orang, itu maka yang paling pas kan kemudian memang kita mau nggak mau harus sinergi. Betul. Sepakat. Dengan keterbatasan salah satunya. Nah itu memang tadi betul-betul merubah mindset kami lah untuk beberapa teman-teman yang di Gunung Kidul, terutama di FKM itu. Ternyata memang harus bisa menyelesaikan satu kondisi kolaborasi. Waktu itu ada temukan dengan media, dengan beberapa ormas dan sebagainya, yang kegiatannya itu memang sosial, yaitu bedah rumah waktu itu. Bedah rumah. Termasuk itu tempatnya di pesisir juga di sana. Nah dari situ memang kita ketemu langsung dengan orang-orang yang selama ini mungkin kita masih membatasi itu lah, membatasi artinya dengan orang-orang masjid dan sebagainya yang aktivis dakwah lah. Ternyata itu kan orang umum, bilang orang umum. Dan ternyata setelah ketemu terbuka semua itu. Itu terbuka betul. Karena yang selama ini kami mungkin lebih tertutup membatasi itu, ternyata ketika bertemu dengan seperti itu memang hasilnya luar biasa. Giat bedah rumah dan bahkan menangani itu kan tidak hanya sekedar bahkan rumah, tapi termasuk menangani keluarganya dari sisi apapun itu kita punya teman gitu loh. Nah dari situ kemudian terbuka, maka setelah terbuka itu kemudian memang kita banyak kegiatan-kegiatan sosial kita ikuti, baru kemudian kita menata di sisi dakwahnya tadi. Dakwah itu. Berarti kalau boleh kita pilih antara sosial dan dakwah, berarti duluan sosialnya Pak? Betul, masih sosial, masih sifatnya berarti sosial. FKM di Gunung Kidul memang dakwahnya sosialnya dulu? Sosialnya dulu, Qadarullah seperti itu dulu yang kami awal. Berarti untuk program-program FKM pun awal-awal dulu tentang kemanusiaan apa Pak? Masih ingat nggak? Pertama kali apa yang dilakukan oleh FKM setelah ada kolaborasi? Yang jelas itu bedah rumah itu berlanjut setelah ketemu. Itu programnya FKM sendiri, bukan kolaborasi? Kolaborasi. Jadi kita. Memang kolaborasi dari awal. Setelah ketemu atas masukan dan motivasi dari Pak Alono itu kita terbuka lah untuk kemudian istilahnya bersinergi dengan siapapun, artinya tidak membatasi. Yang penting kemanfaatan itu yang digarisbawahi. Berarti program bedah rumah itu
Itu untuk fakir, untuk kalau mohon maaf, untuk fakir miskin atau untuk guru ngaji? Untuk fakir miskin, terutama fakir miskin. Okay. Dan itu memang melibatkan berapa selain media ya komunitas atau persatuan media online, kemudian juga dari Polres, dari Kodim, jadi berapa nanti. Berarti memang justru dari awal itu sudah sekuat itu sinerginya? Iya. Itu ya. Karena dipertemukan dengan memang orang-orang yang sudah melakukan itulah, dan kita diajak untuk ikut ya, dari kontribusi belajar, betul ya. Dari sisi mungkin teman-teman relawan juga ikut bantu, juga dari mungkin kita juga mencarikan sedikit pendanaan support itu untuk kegiatan bedah rumah gitu. Oke. Berarti perlu kita garis bawahi, dakwah itu nggak bisa sendiri. Betul. Dan nggak bisa sangat saya rasakan itu. Nggak bisa gontok-gontokan gitu loh. Dan itu memang ya kita sadari waktu baru itu, walaupun mungkin dari 2015 kita sudah ada kegiatan sana, tapi yang betul-betul sebagai tonggak lah menurut kami itu ya memang itu. Itu kalau boleh tahu tahun berapa Pak mulai kolaborasi itu? Maksudnya butuh berapa tahun gitu loh dari mulai 2015 itu? Sebelum COVID kalau ini yang 19 ya, atau sekitar 2018. Iya. Berarti sebelum COVID sudah mulai itu? Iya, sudah mulai kita dikenalkan ya, dengan 3-4 tahunan lah ya setelah FKM jenengan di 2015 itu butuh waktu 3-4 tahun untuk artinya untuk membuka diri gitu ya? Betul, kegiatannya yang tidak hanya mungkin melulu di kegiatan masjid. Kegiatan masjid dan orangnya itu aja, dan tentunya mungkin susah untuk berkembang ya Pak ya dalam hal itu. Dan setelah itu mungkin ini terusannya ya, masa lanjutnya kegiatan sosial juga kita ada program. Kalau ini mungkin yang inisiasi dari kita. Kalau tadi kan inisiasi FKM, ini ada kebutuhan ini kebutuhan sumur lah, air itu ada mata air di atas bukit, tapi kemudian terkendala untuk ini instalasinya. Itu kemudian kita Bismillah sama teman-teman ya kita ikut membantu mewujudkan itulah. Jadi kita buat instalasinya, peralon itu, kemudian juga ada tampungannya ya di bawah itu ya sekitar jaraknya ya 1 kilo lebih, tapi kalau ke atas itu ya 1 kilo. Iya, lumayan jauh ya, lumayan jauh. Dan itu juga atas bantuan juga dari teman-teman terutama dari media online tadi, komunitas media online. Untuk penggalangan dana ya? Atau untuk penyebaran? Lebih ke ini, untuk mensukseskan kegiatan di situ, untuk pengadaan itu, termasuk untuk semacam peresmian lah itu, yang mungkin selama ini mungkin kita belum bisa mau seperti apa itu, alhamdulillah dari teman-teman media online itu sudah menyiapkan itu, artinya siapa yang mau diliput, siapa yang mau dihadirkan, acaranya mau seperti apa, ya luar biasa, makanya itu memotivasi kita ternyata ketika terbuka itu ya. Tapi tetap ini walaupun inisiasi dari FKM, kolaborasi tetap jalan kan? Tetap, itu bagian lanjutan ya. Cuma yang lebih dominan karena inisiasinya. Yang menginisiasi adalah FKM, karena kita sudah tadi ikut dan sebagainya itu kan, itu kan mungkin imbal baliknya di situ lah. Kita dimudahkan dengan urusan itu. Oke. Apalagi itu kan memang pas ya tadi sudah masuk COVID itu. Jadi notabene kan banyak kegiatan yang vakum, tapi kita bisa kegiatan lah alhamdulillah. Berarti itu di tengah-tengah COVID? Iya. Sumur itu? Iya, sudah COVID itu. Oke, Masya Allah. Wah, berarti memang kalau kita bicara Gunung Kidul ini tidak bisa lepas nih dengan sinergitas antar komunitas ya, kami sendiri ormas, betul ya, di FKM Gunung Kidul sendiri memang seperti itu. Iya, dan ini perlu kita sadari juga untuk teman-teman penggiat dakwah yang lain. Artinya ya berbeda hal, sesuatu hal yang contoh dalam fikih aja ya sudah nggak apa-apa. Toh kita kan tidak dituntut untuk sama kan. Betul. Cuman kalau dalam kemanusiaan kita sama untuk bisa memanusiakan manusia. Kemanfaatannya lebih. Oke. Nah, untuk sosial saya dengar juga ada yatim juga, Pak ya. Ya, ada. Nah, itu juga lanjutan lagi. Lanjutan terus nanti ya. Dari situ kemudian ketika kita sudah terwujud sumur yang ya itu atas ini dari luar biasa dari masyarakat sendiri memang yang mereka berperan banyak, karena memang medannya tidak bisa untuk
kendaraan ya mereka kayak bata ringan kayak itu memang digendong sebagainya. Berarti itu memang masyarakat ikut terjun? Betul ya, itu yang membuat kami memang semangat betul loh untuk mewujudkan itu. Kemudian setelah terwujud itu kemudian kebutuhan ngaji muncul lah karena sudah ada itu. Di tempat itu? Di komplek itu pertama. Ya masih di ini kalau secara kecamatan di Nglipar itu. Yang sekarang menjadi sekretariat kita lah, basecamp teman-teman itu di daerah situ. Iya. Terus soal yatim tadi, karena kalau kita bicara kemanusiaan ini, terutama di organisasi non profit ya, biasanya kan banyak sekali kemanfaatan yang harus kita tunaikan. Termasuk salah satunya adalah yatim. Saya dengar juga yatim atau duafa ya Pak yang sampai disekolahkan di pesantren itu? Ya, gini. Jadi setelah itu ngaji, kemudian ada yatim. Nah, yatim itu sebenarnya dari awal itu ada anak-anak yang karena COVID ya, kemudian kita ada program dulu namanya kalau sekarang yatim brilian itu. Itu kan memang yatim tapi yang non panti, yang pembinaan sepekan sekali itu loh. Itu memang kita masuknya ke sekolah-sekolah atau ke masjid-masjid, kita adakan semacam jambore. Banyak itu yang ikut ya, jambore anak yatim. Tapi itu yang penyelenggaranya FKM? Iya, awal untuk dari FKM, murni dari FKM bersama dengan ya dulu Baitul Mal itu. Ya, kemudian banyak yang ikut, kemudian dari yang ikut itu memang kita seleksi lagi. Kita ada kesepakatan lagi yang siap untuk pembinaan setiap pekan. Dan itu ada ya 20-an anak. Di jambore itu? Yang terpilih, yang terpilih. Dan itu terbentuk jadi semacam dua kelas, kelas putra dan putri. Nah itu kan karena masa COVID memang untuk tempat sempat terkendala dulu. Tapi alhamdulillah dengan karena kita sudah punya beberapa relasi, justru malah yang membuka itu kemarin sekolah untuk tempat itu di sekolah SMP Negeri 2 Nglipar gitu, di musolanya. Gini Pak, saya jadi tertarik cara penjaringannya itu gimana? Untuk ikut jambore anak-anaknya? Oh ya. Menyebarkan dalam artian tanda kutip flyer atau dari sekopi dakwah FKM. Nah itu gimana tuh untuk penjaringannya dulu deh? Dua-duanya sebenarnya jalan. Ditempuh juga? Iya ditempuh. Jadi karena kita di Nglipar itu sudah ada relawan, ya artinya sebenarnya mereka itu memang orang-orang yang sudah lama berkecimpung lah untuk relawan ini di dunia dakwah, tapi karena waktu itu ya banyak yang bahasanya ya vakum tadi berhenti, kemudian memang banyak yang terlibat di FKM karena kita ada program itu, karena bantuan itu, dan mereka ya selain tetangga juga, kalau yang secara ya resminya ke sekolah dan ke masjid kita sampaikan. Nembusi memang? Nembusi, ada makanya termasuk bisa menempati musola sekolah tadi ya karena kita itu beberapa dari sekolah itu. Timbal baliknya adalah Oke. Setelah jambore kemudian terkumpullah 20 kelas. Iya, 2 kelas. 20 anak, 2 kelas. Nah, setelah itu kan anak ini kan selalu bertumbuh ya. Itu yang dicari kelas berapa, Pak? Dulu yang awalnya. Di jambore itu masih hidrogen. Artinya ada SD, ada SMP. Dan bahkan ada yang SMA juga, tapi kebanyakan memang di SD SMP ini. SD SMP. Kemudian dari situ karena COVID kadang ya tadi memang ya kita bisa jalan lah, tapi kan ya cuman ya terbatas. Kita tetap tahu diri lah, nggak bisa kegiatannya nggak bisa jor-joran, tetap istilahnya mentaati protokol kesehatan tetap kita jalankan. Jalan. Terus dengan perkembangan itu kita dengar kan ada sinergi kolaborasi dengan pondok pesantren itu. Maksud salah satunya yang saya dengar Darul Khair itu. Betul, malah ada itu. Jadi setelah itu kan ini kita kan juga selain pembinaan yatim juga waktu itu memang kita gencar yang namanya kegiatan GBM itu loh. Gerakan bersihkan masjid. Nyambung lagi nih. Apalagi ini pas COVID memang kan itu paling memungkinkan untuk GBM di masjid-masjid, nyambung dengan masjid. Nah itu qadarullah ada memang satu giat yang diusulkan dari relawan juga, masjid lah, satu masjid
yang namanya Masjid Umi Anifah yang mungkin sekarang mungkin dipakai teman-teman. Nah di situ alhamdulillah dipertemukan dengan takmirnya, takmirnya yang kemudian ya sangat senang lah dengan kegiatan kita. Ketika COVID ya ada banyak kegiatan, kemudian ada teman-teman kegiatan yang bisa masjid itu. Kemudian justru dari situ beliau memberikan apa ya, mempersilahkan lah, ini masjid, ini ada rumah, monggo lah teman-teman silahkan digunakan untuk kegiatan. Nah, dari situ kemudian memang ya saya untuk anak yatim ini berarti kita pindah ke situ semua. Cukup besar ya Pak rumahnya? Ya, untuk rumahnya besar. Untuk 2 kelas kan? 2 kelas betul. Jadi 2 kelas itu memang yang satu di masjid, yang satu di ruangan, di rumah beliau. Sebenarnya itu rumah yang jarang ditempati juga karena beliau kalau pulang itu pas akhir pekan saja, Sabtu Ahad. Dari situ memang ya bahasanya kalau di kita itu mungkin bahasanya ngeremboko itu berkembang itu dari pertama GBM, kemudian yatim, dan yatimnya itu luar biasa setelah kenal dengan Pak Haji Tulus lah namanya yang itu takmirnya itu. Beliau kan memang channelnya ya banyak, artinya juga beliau sangat tertarik dengan ikut andil tadi membantu anak yatim, maka beliau mengkomunikasikan ke banyak pihak. Nah, mulai dari situ memang ya termasuk sampai sahabat sekolah itu beliau juga intent untuk membantu, mengkomunikasikan. Wah, Masya Allah. Dan memang gini, kenapa harus ke Pondok Danau, karena bagian dari pembinaan kita itu kan kita arahkan untuk memang anak itu supaya sekolahnya itu ke agama itu loh. Oke. Terus apa dari gini dulu aja deh. Dari program yatim itu kan ada beberapa yang 1 pekan sekali tuh. Iya, betul. Itu yang dikuatkan apanya, Pak? Karena memang kalau sepekan sekali itu kan waktu yang jangkanya cukup panjang ya. Betul. Kalau ketemu sepekan sekali ya, itu ritme yang dipakai apa Pak kalau di gunung itu? Sebenarnya ada kurikulum, tapi yang realitasnya yang terjadi itu memang lebih ke akhirnya ke Quran, baca Quran itu pendampingan ke situ. Karena ya kita mencukupkan kalau yang umum itu mungkin sudah di sekolah lah. Maka yang di KBM di setiap pekan itu lebih ke diniyah di Qurannya itu, terus baca Quran, kemudian ada ya tadi dari materi diniyah lain itu sifatnya masih klasikal bareng-bareng gitu. Itu kemudian juga ada semacam ya sebenarnya ada semacam kayak apa ya, checklist kegiatan mereka di rumah itu apa kayak amal itu seperti itu bagus batas itu karena memang waktunya juga ya itu bentuk ikhtiar dan keseriusan mereka ya. Betul, dan kita. Terus soal soft skill ada nggak yang diajarkan ke mereka itu? Misal itu juga masih insidental. Oh, berarti nggak rutin ya? Ya rutin. Karena kan kita kan juga ada kenal kayak lembaga kursus ya gitu ya. Ya itu kita tawarkan mereka ya ada gitu. Dan ada usaha dunia usaha itu buat roti ya, seperti itu. Oke. Berarti memang ya sudah berusaha lah untuk memberikan fasilitas kepada anak-anak yatim dan itu semua kan saya yakin karena panjenengan mendengar hadis Nabi kan ketika seorang yang menjaga anak yatim dan Rasulullah kan seperti ini nih kan begitu. Itu mungkin saya yakin motivasi antum sebagai yang mokoi di gunung itu dan teman-teman di gunung itu dan kita doakan lah. Sampai sekarang masih tahu Pak? Alhamdulillah, justru ya sekarang memang berkembang ya? Perkembangannya gini lah, jadi karena antusiasme para agnia, para masyarakat jamaah itu kan akhirnya memang menuntut ya untuk pembinaan kita itu harusnya itu bahasanya dilegal formalkan lah sampai ke situ. Itu lah akhirnya karena pertimbangannya itu kemarin memang di komplek Masjid Umi Anifah itu wakafnya ke Muhammadiyah, ya akhirnya itu didirikan lembaga lah untuk menaungi anak-anak yatim kita itu namanya Rumah Singgah Yatim Umi Anifah. Tapi secara ini memang SK-nya dari PDM itu. Dari PDM secara legal formalnya ya. Tapi untuk kegiatan untuk ini pembinaan tetap
ya kita sinergi tetap dari kita. Oke. Berarti ya, kembali lagi ke sinergitas ya. Iya betul ya. Kemanfaatannya. Jadi saling memberikan kemanfaatan lah ya. Betul lah. Dan itu yang justru malah ya orang masuk UMY, ada yang masuk di Unkla. Lulusan itu udah lulus? Iya sampai ini. Udah universitas? Udah masuk, yang dulu SMP awal masuk itu sekarang sudah kuliah ya? Sudah kuliah. Wah, Masya bahkan Allah. yang ini yang salah satu masuk di UMY itu satu beasiswa loh. Diperbutkan itu yang dapat itu? Yang lolos itu. Dan memang anaknya luar biasa itu. Cerdas ya? Cerdas. Yo dari sisi cerdas ya insya Allah ya, karena dulu di pondoknya yang dulu di Al-Hikmah itu dia termasuk ranking 1 lah seperti itu. Tapi dari sisi semangatnya itu memang girohnya kenceng ya. Jadi kita semakin semangat lah seperti itu. Ya Masya Allah. Oke. Nah sekarang kita geser ke dakwah Pak. Ya walaupun di ATM tadi berawal dari dakwah. Betul. Cuman kalau kita bicara secara dakwah, secara khusus, apa yang sudah dilakukan FKM Gunung Kidul ini untuk nilai dakwah? Maksudnya dalam hal FKM fokus saja nih contoh di Quran atau memang penyebaran dakwah secara umum. Nah, kan termasuk saya lihat di sosial medianya Gunung Kidul itu kan beberapa yang ngisi kan saya lihat dari Asatidah Darul Khair itu. Betul. Saya kenal semua. Oh, alhamdulillah Darul Khair luar biasa ya. Itu gimana itu untuk upayanya FKM Gunung Kidul untuk menyebarkan dakwah Islam dengan sinergitas itu? Iya, ya akhirnya kan bagaimanapun kan yang tadinya itu asal jalan ya, memang kita kemudian berusaha menata, terutama dari sisi dakwah itu ya, masuk ya harap gitu-gitu aja dulu, sementara dari sisi sosial. Maka ya dari kegiatan yatim kemudian ada ibu-ibunya kan, ibunya itu kita ajak ngaji, juga ada majelis taklim ibu-ibunya juga di situ juga di ibunya di Masjid Imam Syah itu juga setiap Sabtu, jadi mungkin anak-anak itu kegiatan yatim, walinya dan ibu jamaah itu ngaji tersendiri. Jadi ada 2 majelis ya. Terus juga rutin sampai sekarang. Berarti yang live itu di Umi Hanifah masjidnya itu? Ya kalau live ya sesuai binaan kita. Maka dari Umi Hanifah ini kan kemudian muncul dari masjid lain itu pengen ada kegiatan sebagaimana di Umi Hanifah. Nah kan semangat kita memang kolaborasi meluaskan manfaat dan fungsi masjid itu yang kemudian kita tata. Ya kita awali dengan Hanifah itu dulu ya kita bentuk pengurusnya sebagainya memang dari teman-teman kita dari FKM itu, karena itu termasuk semi masjidnya itu kan jauh dari penduduk, makanya semi musafir yang mengaurkan situ itu. Yang masjid apa? Hanifah itu ya. Itu nggak di tengah kampung toh? Ya sebenarnya di kampung cuma jarang rumahnya masih jauh-jauh. Berarti yang datang banyak rumah juga. Ya. Berarti yang datang ke situ tuh justru jauh-jauh. Banyak musafir yang lewat. Makanya untuk kepengurusan juga kemarin dari teman-teman relawan itu kita bentuk, kita ikutkan di pengurus. Nah kan kalau teman-teman ini kita kasih sekedar informasi saja bahwa di FKM itu kan ada namanya program ngaji bareng. Betul. Nah, termasuk ngaji bareng yang besar atau dalam kuantitasnya besar itu di Gunung Kidul. Oh iya. Ya, kan kita lihat di beberapa tahun terakhir ini kan Gunung Kidul termasuk untuk penyelenggaraan ngaji bareng kan cukup gencar ini. Gencar dengan kolaborasi tentunya. Betul gitu. Nah itu ya kita jadi tahu tadi setelah ngobrol ternyata itu semua berawal dari kolaborasi dan sinergitas. Iya, kesadaran itu yang perlu kami hilangin. Iya, yang saya tanya gini Pak, caranya menjaga itu gimana? Supaya tetap kalau bahasanya Ustadz Salim Afilah itu Ustadz Umar Mita itu romantisme dakwah. Itu kan perlu adanya penguatan ini antara FKM dengan Muhammadiyah atau dengan organisasi yang lain. Caranya apakah ada pertemuan, apakah ada halal apakah ada saling menguntungkan. Ini anak yatim boleh kesini nih. Cuma nanti FKM harus gini nih. Nah itu caranya gimana tuh kalau dari Pak Yono sendiri, Pak Suyono sendiri? Ya kalau saya pribadi ya mungkin karena saya itu kan juga pada kendaraan itu memang saya menyadari bahasanya memang butuh sinergi, dan saya sendiri ya memang selain di FKM saya sendiri itu masuk di Muhammadiyah, aktif juga di Muhammadiyah. Dan alhamdulillah di Ngelipar itu memang banyak kegiatan atau aktivis Muhammadiyah itu luar biasa, sehingga ya saling menguatkan jadinya malahan.
Jadi kayak misalnya nanti anak yatim harus mondok ya kita memang pondoknya banyak kan memang pondok-pondok teman-teman kita di Muhammadiyah. Seperti itu. Hingga ya Allah sudah memang ya jalurnya gitu ya. Dan saya memang ya tadi saya terus mengajak teman-teman ya kita sebenarnya kemanfaatannya kolaborasi itu harus dikuatkan ya, apalagi dalam hal kita mungkin kan segmennya bagian dari masjid lah. Kalau kita itu mungkin di FKM mungkin di masjid saja, dan masjid-masjid yang ada itu kan kita tidak punya secara ini kan masjid FKM kan tidak ada. Yang realitasnya itu masjid-masjid dari Muhammadiyah, dari Nahdien, gitu. Makanya itu kita hanya ikut menghidupkan saja. Kita sadari itu kemanfaatannya, bukan kita miliki. Betul. Jadi memang bagi-bagi tugas lah ya. Iya betul. Itu oke. Saya lihat juga ada beberapa program yang menarik yang di Gunung Kidul, termasuk apa itu Pak yang guru ngaji itu? Yang guru ngaji yang di situ tadi? Apresiasi. Itu dalam hal apa itu? Jadi kita kan tim relawan itu ada tadi hampir 1 pekan itu full dalam kegiatan dakwah. Full. Yang kegiatannya itu ada 2. Yang pertama ngaji Quran. Yang belum bisa dengan Sakifah itu, kemudian yang sudah ya dengan tahsin itu. Itu kan sudah terjadwal di masjid-masjid binaan itu satu pekan itu memang full. Nah, maka dari situ memang kemudian kita menyadari lah teman-teman relawan itu ya biar paham. Kemudian kita mengajak ya dari jamaah masjid atau mungkin dari agnia luar itu memperhatikan itu. Sebenarnya itu lebih ke gerakan dan itu saya sepakat karena supaya untuk berlangsungan tadi biar semuanya biar sama. Dan relawan itu kan tidak semua jomblo. Kan dalam tanda kutip kan itu. Mereka rela untuk mengisi menyampingkan keluarganya demi ini dakwah ini. Betul ya. Dan tentunya keberlangsungan dakwah ini. Dan tentunya kan itu ya kalau kadang kan orang dakwah itu kudu ikhlas. Ya ikhlas itu bukan berarti terus opo eneke kan gitu ya bahasa kita Pak ya. Nah, berarti itu termasuk apresiasi yang kalau memang betul harus diperhatikan. Ya, dan termasuk itu juga diajak untuk kepada para jamaah ya. Untuk memikirkan itu gitu ya. Makanya kemudian yang kegiatan relnya itu kita menginventarisir lah potensi yang ada di masjid-masjid binaan kita itu. Untuk kemudian bisa support ke kegiatan yang ada, baik itu baca Quran, baik pun ngaji bareng. Kan di situ kan ya rata-rata lah ada lah di situ mungkin yang usaha paling jalan itu kayak bakpia dan sebagainya, dan alhamdulillah di itu ya simbiosis mutualismenya jalan ya. Ya, untuk keberlangsungannya biar. Jadi ini Pak, saya jadi tertarik untuk bertanya begini. Tadi kan antum sampaikan 1 pekan full. Iya. Nah, sedangkan Pak Suyono sendiri saya dengar putranya sudah 4. Iya, betul. Walaupun tadi baru tanya di situ. Betul ya. Ya putranya 4, istrinya 1. Ya, itu gimana Pak cara membagi waktunya Pak dakwah dengan keluarga ini? Ya tidak dipungkiri dua-duanya sama-sama wajib kan untuk kita pegang. Itu gimana tuh cara memanajemen waktunya? Ya memang kan secara kultur ya di Gunung Kidul itu untuk kegiatan ngaji lah, dakwah ngaji itu kan di waktunya itu di malam hari. Dan secara umum teman-teman kita yang di guru ngaji itu memang ya kerjanya siang lah. Ada yang berarti memang tidak terganggu. Ya secara umum kegiatan ma'isyahnya. Pokoknya itu tetap jalan di siang hari, kemudian malamnya itu memang di waktunya diberikan untuk kegiatan FKM ini, dakwah di FKM ini. Oke. Jadi relatif bisa berjalan. Nah, ya cuma kan ya tadi sebagai apresiasi itu memang itu bentuk kepedulian dan sebagai support juga. Oke, berarti memang dari Gunung itu sudah menata untuk memikirkan waktunya supaya juga mencari ma'isyahnya tidak terganggu dan untuk keluarganya juga tidak terganggu. Betul gitu ya. Warga, terutama warga itu kalau siang hari karena nggak ada orang siang hari. Apa mana mau alas? Betul gitu. Jadi maghrib sama ba'da isya lah. Ba'da maghrib sama ba'da isya itu kegiatan kita di situ. Cuman kalau sering kami diskusi tuh dengan beberapa penggiat dakwah itu sering
kalau menceritakan, wah saya jarang ketemu sama anak, saya jarang ketemu sama keluarga, karena memang siklus dakwahnya memang harus merelakan itu. Iya. Nah kalau jenengan sendiri untuk menguatkan itu bagaimana Pak? Kan istri ya otomatis sering tidak ketemu kan, siangnya kerja malamnya dakwah, siangnya kerja malamnya dakwah. Nah itu komunikasi yang dijalin apa Pak? Ya, nah itu komitmen saja. Memang dari awal ya, dulu kita sudah saling memahami bahwa memang kegiatan kita di dakwah. Dan istri pun juga sebenarnya juga dakwah, punya dakwah. Ya, yang kayak majelis taklim yang ibu-ibu tadi itu kan yang diberi amanah kan istri maksudnya untuk inilah amanah untuk mengkoordinir lah. Berarti berangkat bareng dong? Ya seringnya malah tidak. Padahal tujuannya satu, tujuannya tempatnya sama. Sama, tapi kadang ya beda urusan tadi. Malah ini. Akhirnya bayar sendiri. Karena ya kan biar nanti di rumah juga bisa jalan ya. Kadang menuntut sampai seperti itu. Kalau pas bisa jalan bareng alhamdulillah. Kalau teman-teman yang lain juga insya Allah masih ya kalau sampai meninggalkan itu mungkin belum ke situ, masih bisa jalan. Kalau soal anak Pak, cara mengkomunikasikan ini Abi kok jarang di rumah gitu. Kan tadi kalau kita katakan aja 1 pekan gitu kan. Berarti kan intensitas untuk membersamai kan tidak banyak. Terutama malam ya. Terutama malam. Apalagi kan anak-anak itu kalau anak sekarang kan ya kalau jangan dari dulu pun namanya belajar baru maghrib gitu kan. Nah itu anak-anak cara dijelaskan, nih Abi kemana gitu. Itu apa Pak yang jangan sampaikan? Ini Abi ini melakukan ini kok, melakukan ini. Itu gimana tuh Pak? Ya alhamdulillah saya untuk urusan itu belum karena sebelum saya menikah kan sudah memang aktivitas saya sudah seperti itu dan anak saya sudah tahu, sudah paham. Jadi anak secara umum tidak terkendala dengan itu. Toh nanti paginya saya juga kan siang itu memang banyak di rumah ngantar sekolah, jemput sekolah itu masih terhandle lah itu. Paling tidak kan gini, paling tidak kan kalau malam kita tidak membersamai, paling tidak kita tuh ada waktu untuk ketemu lah sama anak siang paginya ngantar sekolah itu penting sekali itu. Alhamdulillah itu masih kita bisa menikmati itu. Alhamdulillah betul. Artinya tidak sesibuk ya belum lah saya belum sesibuk itu gitu ya. Belum kita masih belum tuh berarti pengen loh. Ya belum ke situ. Ya kalaupun nanti ditakdirkan kan berarti selama kita masih belum sepadat itu dimaksimalkan insyaallah. Pengen gitu. Oke, kemudian begini Pak. Ini saya yakin programnya masih banyak banget. Dan tentunya kalau kita bahas satu-satu kayak lama sekali. Saya cuma mau tanya gini Pak. Dari sekian banyaknya program FKM Gunung Kidul, ada nggak Pak termak dari yatim, kemudian bedah rumah, sumur, kemudian ngaji bareng, kemudian apresiasi dan lain sebagainya itu ada nggak Pak? Kita pengen dengar cerita satu aja yang paling berkesan, entah dari yatim sampai ibunya mungkin. Saya matur nuwun sekali lah kayak gitu loh. Ada nggak cerita-cerita tidak harus dari yatim, termasuk dari sumur tadi atau dari bedah rumah tadi. Ada nggak Pak yang bikin hati panjenengan, wah ternyata kok sebermanfaat ini ternyata yang kita lakukan. Ada nggak Pak yang sampai menyentuh hati gitu? Ya mungkin salah satunya mungkin di kegiatan Sakifah. Sakifah justru Al-Quran ya? Iya, karena memang itu jamaahnya itu memang kan usianya sepuh-sepuh, bahkan sibah-sibah lah. Nah itu memang ada memang sibah-sibah itu yang ya secara beliau itu mungkin harapan untuk bisa baca itu suatu yang mungkin belum poiso itu bisa itu. Karena saya merasakan itu kok. Dan itu akhirnya kan bisa terwujud lah, bisa. Itu videonya juga karena kita sangat terkesan dengan itu ya kita hasilnya beliau bisa baca itu. Namanya itu Mbah Ngadinem perempuan. Sampai kemudian itu kita berian karena kita juga beliau sangat senangnya itu sekali sampai nangis kan itu keluar air mata. Sampai kita muncul teman-teman itu namanya itu jadi Mbah Ngadinem Malarosa itu karena Sakifah itu kan ada sistemnya Malarosa betul, betul. Ya
Itu sampai tersematkan ke beliau. Iya. Memang metodenya kan itu gitu ya. Karena pakainya kan itu. Kalau alif ba kan nggak tahu, pakainya ya tadi nama saya Malarosa. Itu makanya Bang Adinem Malarosa. Dan qadarullah beliau mungkin ya 1 tahun, belum ada 1 tahun udah meninggal, sudah meninggal. Oh, udah setahun yang setelah bisa itu. Itu kan sesuatu yang mungkin apa ya, kecil kita lakukan tapi ternyata ya itu bisa. Kalau boleh tahu Yusuf pinten Pak pas belajar itu? 70 lebih enggak? Udah udah sering, akhirnya itu sakit terus sering jatuh, itu 7 bulan lebih ya. 7 bulan lebih ya. Udah sekali. Videonya ada itu sampai kita itu ya. Itu termasuk untuk menyemangati yang lain kan, kadang untuk belajar di situ. Iya. Apalagi begini, kalau saya boleh sharing pengalaman kami kalau ngajari Quran ya. Kami dulu kan juga pernah pakai Sakifah. Kan begini, beberapa masyarakat itu ketika ditawari senang. Cuman yang bertahan. Betul. Itu hanya segelintir. Dari segelintir itu yang bisa itu lebih sedikit lagi. Dan itu saya yakin juga dirasakan kan dengan gitu. Nah, kembali ke Mbah Adinem Malarosa tadi. Ya. Jadi itu namanya jadi Bang Adinem. Itu termasuk termasuk jenengan yang ngajar nggak? Atau ada relawan? Ada yang secara khusus teman. Jadi memang kan itu dalam satu malam itulah, satu pedukuhan itu kan ada 3 masjid. Iya. Bareng itu majelisnya. Jadi memang kita sebar teman-teman. Halakoh itu di masjid sini, siapa itu. Nah, itu bagian teman yang di masjid itu. Loh, itu saya pengen tanya, sabarnya seperti apa itu mengajari seperti itu kan? Kalau apalagi tiang sepuh ya. Saya sendiri juga pernah mengajar tiang sepuh itu hari ini gitu pertemuan pertama. Ini apa Mbah Haja? Iya. Tahun depan. Sudah lupa. Nggak tahu ini apa. Lagi ya. Lupa. Nah, inilah kalau tiang sepuh itu kadang kalau diajari Iqra, itu mereka sudah malas dulu karena memang metodenya Sakifah itu pakai kata-kata, jadi betul. Lebih logika masuk itu. Karena saya pernah mengajar dua-duanya, pakai Iqra pernah, tiang sepuh Iqra pernah, Sakifah pernah, tapi ternyata lebih efektif kalau untuk tiang sepuh Sakifah. Ya memang kan metode ada ini peruntukannya masing-masing. Kalau Iqra itu lebih ke anak-anak, lebih banyak gen nempel karena diulang-ulang kan itu kalau Iqra. Lebih ini. Oke. Berarti itu ya Pak ya, kisah yang mungkin salah satu. Kalau yang tadi di sumur kemudian. Oh iya, kamu tanya itu betul lah. Itu ya tadi sampai mereka itu pengen punya air tadi sampai ya kalau melihat usahanya mereka itu loh untuk mewujudkan itu kan kita jadi semangat. Itu susah apa tuh Pak airnya di situ kok sampai? Jadi kalau kemarau Gunung Kidul itu kan memang langganan. Termasuk di situ itu termasuk sampai kemudian harus tadi untuk mendapatkan air itu harus di dropping dan itu kita memang awal kan dropping itu. Dropping berarti diangkut? Bukan, dipakai tangki kalau dropping. Tapi tangki. Juga cuma menjangkau di daerah bawah kalau yang sampai situ itu nggak bisa tangki nggak bisa naik itu? Nggak bisa, makanya itu kan termasuk tantangan untuk mewujudkan itu. Nah itu kemudian mereka itu yang mengkoordinir itu kan Ketua RT. Ketua RT-nya itu ibu-ibu. Ketua RT ibu-ibu. Nah, itu naik turun itu mau kan memang tanggung jawab tadi karena harus terwujud biasanya ya ketika ada sekilo itu. Iya, sekitar itu naik itu. Ya ibu-ibu tadi kita sampai nggak enak lah ini ibu-ibu malah tapi kan beliau memang karena merasa tanggung jawab ya harus tadi lah ikut naik turun gitu. Ketika bayangkan aja ketika survei awal kan yang ngasih tahu ya itu karena kalau nggak dikasih tahu warga langsung nggak tahu terus ikut bahkan mungkin ngangkut-ngangkut itu sampai kemudian pas galinya nungguin itu sampai peresmiannya pun peresmian juga menghadirkan Pak Lurah dan sebagainya. Saya nggak bisa bayangkan sih itu kan kebahagiaannya mereka dengan kiprah dakwah ini. Wah itu berarti warga-warga di situ seneng dong dengan dengan bahasanya BMKG sekarang kemarau basah. Nah betul, ini justru yang biasanya mungkin musim-musim ini kita sudah kemarau, kita dropping ya sekarang belum, alhamdulillah masih aman lah air di sana. Dulu awal saya dengar kemarau basah itu, itu kemarau kok basah gitu. Ternyata kata-kata itu untuk menghibur beberapa tempat. Maksudnya kata-kata itu cocok gitu loh untuk dijadikan sebuah
wah alhamdulillah musim kemarau tapi hujan. Betul, gitu. Masya Allah, luar biasa, Masya Allah. Terakhir Pak Suyono, 1 jam udah ya? Ya, terakhir, Mas Suyono, terakhir. Pesannya apa ini untuk penggiat dakwah? Ya, saya masih berpegang pada inilah, mungkin untuk teman-teman itu terkait dengan sinergi, kolaborasi. Ya. Itu suatu hal yang penting, karena tentunya kalau kita itu pegiat dakwah itu dihadapkan dengan keadaan-keadaan yang membutuhkan yang pertama SDM, ya, dan yang kedua itu butuh sumber daya alam atau dana alam, ya. Itu kan logistik, suatu yang realitas kami alami seperti itu, logistik. Ya. Maka ketika kita ya ketika keadaannya cuma punya SDM, nggak punya dana, maka ya yang bisa menjembatani ya memang sinergi tadi. Jangan sampai kemudian kemanfaatannya itu terputus hanya karena kita tadi tidak mau kolaborasi atau mementingkan ego sendirilah. Kalau dalam nanti puncaknya itu ya kita kan untuk kemenangan Islam itu kan tidak penting ya siapa yang memegang bendera, yang penting benderanya tetap Islam. Maka ini kan perlu diawali dari yang kecil. Iya, Masya Allah. Nggih, matur nuwun Ustaz Siono. Siono asli Gunung Kidul. Asli Gunung Kidul. Ya. Asli. Matur nuwun, Masya Allah, satu hal yang sering diulang sama beliau, dakwah tidak bisa sendirian. Ya, seperti halnya ketika kita berjalan sendiri itu melelahkan. Betul. Kalau kita menyakitkan juga. Sakit, nggak ada yang mendukung, berhasil, tidak ada yang mengapresiasi. Maka kalau kita dakwah dengan sinergitas, dengan kolaborasi, insya Allah pertama Allah mudahkan, yang kedua Allah berkahi. Karena memang jamaah ini menjadi satu sunatullah ya, yang harus kita jaga. Jangan sampai satu hal baik kita runtuhkan hanya karena ego kita masing-masing untuk menguatkan rumah kita masing-masing, padahal rumah kita bersama nanti akan ada di surga. Masya Allah. Barakallahu fikum, matur nuwun Ustaz Siono dari Gunung Kidul, asli Gunung Kidul ya. Asli ya. Koyo merek bakpia asli bakpia Patok, asli Jogja. Ini Pak Siono asli Gunung Kidul. Asli Gunung Kidul. Asli Gunung Kidul. Barakallahu fikum. Semoga bisa memberikan banyak manfaat untuk kita, khususnya untuk para penggiat dakwah. Matur nuwun juga untuk Ustaz Suyono sudah berkenan hadir jauh-jauh dari Gunung Kidul. Semoga balik nanti dalam keadaan selamat sampai rumah. Barakallahu fikum, matur nuwun. Jazakumullah khairan. Nanti kapan-kapan lagi bisa diskusi lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman FKM Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.